Hello buddy, welcome back to Study Buddy Channel. Belajar seru bersama Study Buddy. Ketika berjalan keliling-keliling kota, kita pasti pernah melihat gedung-gedung menjulang tinggi. Di antara gedung-gedung tersebut ada gedung DPR dan gedung kementerian. Kita juga mengenal adanya gedung sekolah tempat kita menuntut ilmu setiap harinya. Nah, gedung-gedung dan sekolah tersebut merupakan salah satu tempat terbentuknya lembaga sosial. Dan di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang materi IPS kelas 7 yaitu lembaga sosial. Pengen tahu lebih lanjut? Yuk kita bahas. Jadi, apa sih lembaga sosial itu? Lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial budaya. Pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Pertama, menurut Paul Harton dan Chester L. Hunt, yaitu sistem perilaku dan hubungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus manusia yang kompleks. Kedua, menurut Peter L. Berger, suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketiga, menurut Kuncharaningrat, sistem perilaku dan hubungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus manusia yang kompleks. Keempat, menurut Surjono Sukanto, kumpulan dan himpunan norma dan segala tingkatan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Adapun syarat-syarat terjadinya lembaga sosial adalah adanya norma dan adat istiadat yang telah dibakukan, memiliki aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, serta mempunyai perlengkapan dan peralatan. Menurut kamu, ciri-ciri lembaga sosial itu apa aja sih? Lembaga sosial memiliki 6 ciri-ciri. Pertama, memiliki simbol yang menjadi ciri khas dari masing-masing lembaga. Kedua, memiliki tata tertib dan tradisi sebagai panutan secara tertulis dan tidak tertulis oleh anggotanya. Ketiga, usia lembaga lebih lama daripada anggota. Artinya, lembaga ini berdiri lebih dahulu daripada anggota yang bekerja di dalamnya, sehingga terjadi pewarisan dari generasi ke generasi. Kemudian, adanya ideologi atau sistem gagasan mendasar yang dimiliki bersama dan dianggap ideal oleh anggotanya. Lalu, memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuan lembaga, dan memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan yang tidak akan lenyap begitu saja. Selanjutnya kita akan lihat jenis-jenis lembaga sosial. Nah, terdapat 5 jenis lembaga sosial yang akan kita pelajari di video kali ini. Ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik dan hukum. Kita akan bahas satu per satu. Pertama, lembaga keluarga. Secara pengertian, keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terkecil. Keluarga disebut lembaga karena di dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Misalnya, ada aturan pulang malam di dalam sebuah keluarga. Fungsi lembaga keluarga diantaranya adalah fungsi reproduksi, afeksi atau kasih sayang, ekonomi, pengawasan sosial, proteksi atau perlindungan, sosialisasi, serta pemberian status. Kedua, lembaga agama. Agama adalah ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Sementara itu, lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Adapun fungsinya adalah sebagai pedoman hidup, tuntutan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang,
sebagai pedoman perasaan keyakinan tentang siapapun yang berbuat baik akan mendapatkan pahala, dan memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Ketiga, lembaga ekonomi. Ada yang tahu nggak kenapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi itu didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi ini diantaranya adalah perdagangan, ketenagakerjaan, dan transaksi jual-beli. Sementara itu, fungsi dari lembaga ekonomi adalah memberi pedoman pertukaran barang, pedoman tentang ketenagakerjaan, pedoman cara mendapatkan bahan baku, serta pedoman terhadap harga jual di pasar. Kalau tempat kamu belajar, ada yang tahu nggak lembaga apa? Yaps, tempat belajar merupakan bagian dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat, di mana jenisnya dibagi menjadi 3. Ada pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan di sekolah, pendidikan non-formal, pelengkap bagi yang membutuhkan seperti kursus atau bimbingan belajar, serta pendidikan informal yang diselenggarakan secara tidak resmi seperti keluarga. Adapun fungsi lembaga pendidikan adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan potensi yang dimiliki, mengembangkan cara berpikir rasional, serta menjadi sarana melestarikan kebudayaan. Terakhir, lembaga politik dan hukum. Tugasnya mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat. Fungsi dari lembaga politik adalah mengatur norma-norma tentang kekuasaan, pengontrol konflik, dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, fungsi lembaga hukum adalah untuk menegakkan keadilan dan mengatur perilaku masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih fungsi dari lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki 5 fungsi, diantaranya pedoman dalam berperilaku, menjaga ketertiban dan keteraturan sosial, memenuhi kebutuhan hidup manusia, menjaga nilai dan norma sosial, serta mengatur hubungan antar individu dan kelompok. Terakhir, peranan lembaga sosial dalam menjaga keharmonisan dan keteraturan sosial. Lembaga sosial membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis dengan cara mencegah terjadinya konflik sosial, menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan toleransi, mengajarkan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, serta menjadi alat pengendali sosial agar masyarakat mematuhi aturan. Kira-kira sampai di sini kamu sudah paham atau belum? Untuk menguji pemahaman kamu, mari kita bahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan lembaga sosial. Soal pertama, suatu sistem tata kelakuan yang terpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan, khususnya kebutuhan bermasyarakat, disebut A. Nilai sosial, B. Lembaga sosial, C. Norma sosial, D. Sosialisasi. Soal di atas merupakan pengertian dari lembaga sosial. Jadi jawabannya adalah B. Soal kedua, fungsi utama lembaga ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia adalah: kita tahu kegiatan ekonomi mencakup 3 hal, yaitu kegiatan membuat barang atau jasa yang disebut produksi, kegiatan membagi-bagikan atau menjual barang dan jasa, distribusi, dan kegiatan menggunakan barang atau jasa yang disebut konsumsi. Jadi, fungsi utama dari lembaga ekonomi adalah terlaksananya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Jawaban yang benar adalah B. Soal terakhir, perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri dari lembaga pendidikan informal adalah: kita lihat pernyataan nomor 1.
dilaksanakan di luar sekolah. Ini merupakan ciri dari pendidikan non-formal. Kemudian pernyataan 2 dan 3 yang mengajar adalah anggota keluarga dan terdapatnya peran ibu dan ayah merupakan ciri pendidikan informal. Serta pernyataan nomor 4 merupakan ciri pendidikan non-formal. Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan 2 dan 3. Oke buddy, di video kali ini kita sudah mempelajari tentang lembaga sosial yang terdiri dari pengertian, fungsi, ciri-ciri, jenis, serta peranan lembaga sosial di kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu pembahasan kita di video kali ini. Jangan lupa ingat pesan yang disampaikan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh di dunia. Karena dengan pendidikan, kamu dapat mengubah dunia. Jadi, tunggu apa lagi? Persiapkan senjatamu dari sekarang agar kamu memenangkan masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Belajar tidak harus sempurna, yang penting terus berjalan.